Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita kaji bersama, kita diskusikan bersama terkait dengan upah atau gaji bagi seorang pengajar ilmu agama. Nah, ini seorang pengajar ilmu agama ini berarti masuk PAI. Ini pertanyaannya begini, Pak Anies, sikap kita sebagai pengajar, guru agama, itu adab kita kan in ajriya illa 'ala Allah. Tapi di sisi lain kita itu menyita banyak waktu, dengan tenaga yang ekstra, bahkan harus membutuhkan dana transportasi. Bagaimana kita menyikapinya? Sementara yang awal tadi di dalam Al-Quran itu kan ajriya illa 'ala Allah. Dan ini pertanyaan yang sangat kritis, yang luar biasa teman-teman. Mungkin nanti bisa jadi pelajaran kita bersama, khususnya guru-guru yang mengajar ilmu agama, entah itu di TPA, entah itu guru PAI. Di dalam kan juga ada ilmu-ilmu hadis dan Al-Qur'annya, ilmu fikih, akidah dan sebagainya, atau bahkan mubalek, kiai. Ini bisa masuk situ juga termasuk guru-guru pondok. Ini mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama-sama. Nah, ini pertanyaan ini diajukan oleh teman saya. Statusnya seorang guru PNS. Ini luar biasa, beliau ini semangatnya dalam belajar ilmu agama ya luar biasa. Semangatnya, hiruhnya dalam mengajarkan ilmu agama ya luar biasa. Makanya tidak heran kalau ada pertanyaan semacam ini, karena orangnya itu, beliaunya itu kritis sekali tentang hal-hal semacam ini. Nah, ini malah jadi wasilah bagi teman-teman yang di luar sana, seandainya nanti memperhatikan dan menyaksikan video ini. Memang benar di situ itu dijelaskan bahwasanya in ajriya illa 'ala Allah. Ada 2 ayat paling tidak di situ akan saya sampaikan, bahwasanya wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Yang pertama. Yang kedua, wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Ini yang di situ itu memang seakan-akan tidak diperkenankan di situ itu untuk mengharapkan imbalan dari apa yang diajarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kalau konteksnya seperti ini, kira-kira ya bisa jadi orang ngaji di masjid itu tidak bisa menerima bisaroh atau amplop atau upah. Teman-teman yang biasanya ada rutinan simaan itu di rumah-rumah itu, kalau melihatnya ayat ini ya secara letterlek bisa jadi ya diharamkan untuk menerima amplop atau bisaroh. Nah, ini memang harus kita kaji bersama, teman-teman. Jadi dengan dasar 2 dalil ini secara utuh, ya lumrah kalau ada orang mengatakan itu ngaji itu tidak boleh mengharapkan imbalan, karena tidak boleh kecuali hanya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya benar. Ini bagi yang letterlock dengan versi yang semacam ini, inilah tanda kutip, ini letterlock bagi orang yang memakai dasar versi ini. Cuman kelebihannya di sini, kelebihannya orang yang menekankan 2 dalil ini pada dirinya, artinya tidak mengharapkan imbalan atau mengharapkan mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu kelebihannya itu kita lihat dari hadis Nabi.
khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan. Nah ini semata-mata sabda Nabi itu tidak sekelas sebaik-baik kalian saja, tidak. Artinya apa ya? Sebaik-baik secara apa? Mendapatkan pahala saja tidak. Tapi di sini sebaik-baik di sini saya yakin ada unsur-unsur atau ada apa ya, gambaran-gambaran kebaikan. Ayo itu mantap Al-Qur'an wa 'allama. Baiklah apa kebaikan fisik maupun batin itu. Jadi ya sebaik-baik kalian itu bukan semata-mata orang membaca Al-Quran dan mengamalkannya mendapatkan pahala, itu ada tidak saja. Jadi Nabi menyatakan khairukum itu saya kira sudah ada beberapa komponen di dalamnya, artinya sudah ada apa ya, gambaran yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairukum itu. Nah ini bagi orang yang latarlak memahami bahwasanya in ajra illa ala rabbil alamin atau illa Allah tadi. Jadi pada konteks ini jika memahami khairukum, saya yakin di dalamnya itu ada terkandung ramainya tawakal ala Allah bahas barang siapa apa bertawakal kepada Allah, pasrah dongkoan loko pokoknya pengen mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapatkan balasan dari orang lain tapi hanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hasbuh, maka Allah itu akan mencukupinya. Itu yakin gitu. Ini kalau ada orang punya versi semacam ini dan untuk dirinya sendiri mengharamkan menerima imbalan dari orang lain terkait mengajarkan Al-Quran, itu bagus, tidak masalah. Tapi biasanya seperti ini tuh jadi apa? Jadi kontroversi seandainya prinsip yang dia pakai untuk dirinya sendiri, meskipun dari Al-Quran ya, itu dilemparkan ke orang lain. Contoh, si A itu punya prinsip yang semacam ini. In ajriya illa 'ala Allah, pokoknya fokus dia itu pokoknya pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak minta harapan dari orang lain, tidak mendapatkan imbalan dari orang lain, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Cuman dia tekankan pada dirinya supaya yakin khairukum man 'allama al-Qur'an tadi tak dikaitkan dengan sama ya tawakal ala Allah dengan in ajra illa ala rabbil alamin, yakin dia akan mendapatkan apa yang dibutuhkan, mendapatkan apa kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang dibutuhkan. Tapi seandainya prinsip ini pemahaman ini dilemparkan ke orang lain sehingga mengharamkan orang lain, menyalahkan orang lain ketika ada orang lain yang mendapatkan apa, itu yang kurang. Karena teman-teman di sisi lain ada hadis itu yang menyebutkan bahwasanya kurang lebih inna haqqan akhadtum alaihi ajran kita kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada pernah sahabat Nabi itu mendapati seseorang yang kena sengatan binatang. Jadi kalau di situ itu intinya sahabat Nabi memberi pertolongan lah pada orang tersebut yang kena musibah tadi. Dengan apa? Dengan memberikan bacaan baik, dengan memberikan ramuan. Tapi ramuannya itu berupa doa-doa yang diambilkan daripada ayat-ayat Al-Quran, yaitu meru'yah. Bahasanya meru'yah. Dengan apa? Membacakan surat Al-Fatihah. Itu sahabat tadi pada orang yang kena musibah. Cuman di sisi lain itu ada sahabat yang menyaksikan itu. Sahabat tadi sama si penyengat tadi apa? Si orang yang kena sengatan hewan tadi, yang kena musibah tadi lah, itu diberi imbalan satu kambing. Dengan meru'yah orang yang kena sengatan tadi, sahabat mendapatkan satu kambing. Cuman di sisi lain ada sahabat yang menyaksikan kejadian itu. Bahwasanya sahabat ini meru'yah si orang yang kena musibah dan mendapatkan kambing itu diketahui sahabat dan dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, bahwasanya saya menyaksikan dan saya mendapati bahwasanya ada sahabat ini itu memberi ramuan pada orang atau meru'yah seseorang, tapi dengan sebuah imbalannya itu kambing. Itu bagaimana menurut panjenengan? Itu sahabat ada yang mengatakan kurang lebih seperti itu, dan Nabi pun jawabannya
Ya bagaimana saya sampaikan di awal tadi, inna ahaqqa ma aqadtum alaihi ajran kitabullah. Nah itu enggak masalah. Ya masalah kalau itu enggak masalah. Itu bagus dan itu haknya mereka menerima, haknya si sahabat menerima upah itu dan itu bagus. Dan itu layak dan bagus. Intinya di situ memberikan pertolongan lewat bacaan Al-Quran diberi upah kambing itu menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak jadi masalah. Jadi dari dua sisi yang berbeda tadi, kalau dari ayat Al-Quran secara letterlek memang semata-mata tidak diperkenankan, tapi di sisi lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kelonggaran tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Nah ini dua sisi yang berbeda. Yang masing-masing dari dua sisi ini kita itu harus terbuka, harus saling menyadari gitu loh, dan semuanya itu benar. Terlebih seandainya kita itu keadaan yang darurat artinya memang tidak punya apa-apa, memang kita itu kepepet. Itu kalau mengandalkan yang dari letter dari Al-Quran in ajra illa Allah tadi ya kayaknya berat. Nah itu ringan bagi orang-orang yang apa ya keyakinannya luar biasa gitu loh. Artinya itu memang nggak ada unsur-unsur di dalamnya yang mengganggu sehingga mengganggu keikhlasannya, yang tidak ada unsur yang mengganggu keikhlasannya gitu loh. Jadi nih bagi kita yang setengah-setengah itu kalau letter pakai ayat tadi kayaknya ya berat. Makanya untuk versi yang pertama tadi itu paling tidak orangnya sudah cukup gitu. In ajra illa Allah itu orang yang benar-benar mengharapkan pahala ganjaran ibadah dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata paling tidak memang dari awalnya, dari dasarnya orang itu sudah mampu secara fisik gitu loh, secara ekonomi sudah mampu. Jadi enggak begitu menjadikan beban. Meskipun ada satu dua kiai atau ustadz yang mungkin keadaan terbatas mengandalkan ini ajra illa Allah itu ya memang ada ya, tapi orang ya kadang ya gimana ya memang ya kadang ya repot kita itu mikirnya juga, tapi yang jelas dua-duanya itu nggak jadi masalah. Seandainya kita memang yakin versi yang pertama dan yang kedua itu ya jadi masalah dua-duanya juga, tapi bisa ditarik jalur tengah menurut saya, jalur tengah. Kalau yang pertama tadi tidak diperkenanan harus diharamkan lah, yang kedua itu tidak masalah. Ini yang jalur tengahnya itu begini, ditarik jalur tengahnya bahwasanya ya berharap tapi jangan terlalu. Jadi nanti seandainya kita mendapatnya tidak terlalu tidak sebagaimana yang kita harapkan, kan kita tidak sakit hati gitu, juga tidak kecil hati, sehingga tidak merubah keikhlasan kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi keikhlasan kita, ketulusan kita dalam mengajarkan ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran. Ini permasalahan ini global teman-teman, bisa dipakai bagi guru-guru yang mengajarkan agama termasuk fikih, akidah, Quran dan hadis dan sebagainya. Termasuk orang yang teman-teman yang sering membiasakan semaan itu dengan baginya amplop itu bisa dipahami hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada saling paham, karena masing-masing yang satunya benar, yang satunya tidak salah, karena yang satunya dari Al-Quran, yang satu dari hadis. Terima kasih dan bermanfaat teman-teman. Kalau ada kekurangannya mohon dilengkapi. Jadi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.